Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayo semua bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak-banyak kita melafazkan kalimat yang begitu mulia, kalimat yang begitu luar biasa, kalimat yang begitu mengandung segala ketenangan, segala kemudian keikhlasan, kalimat yang begitu luar biasa kandungannya sehingga kemudian kalimat ini tak bisa diucapkan dengan emosi negatif apapun, karena begitu mulianya kalimat ini, begitu kemudian kalimat ini menjadi kalimat yang menunjukkan sejauh apa dan sedalam apa kesadaran kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa kita dengan sadar, dengan setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya senantiasa kemudian mengakui bahwasanya segala yang bisa kemudian menerima pujian itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tak ada kemudian pujian selain yang layak diucapkan selain kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kejadiannya dan apapun kondisi. Alhamdulillahi ala kulli ni'matin wa alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Selamat berikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat yang senantiasa kita dakwahkan dalam keseharian kita menjadi wasilah. Kemudian Allah izinkan cinta dan rindu tumbuh di hati sanubari kita kepada sang idola kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyampaikan bahwasanya tidak ada kemudian kata Allah sebuah perilaku dari hambaku yang kemudian itu bisa membuatnya dekat denganku, melainkan melaksanakan hal-hal yang kuwajibkan atasnya. Jadi apa kata Allah? Tidak ada perilaku yang lain yang kemudian perilaku itu menyebabkan seorang hambaku mendekat kepadaku, melainkan menjalankan kewajiban yang ditetapkan kepadanya. Maka kemudian dilanjutkan dalam instruksi ini, dan ketika hambaku mengerjakan yang sunnah-sunnah baginya, maka pada saat itu dia semakin dekat denganku. Sampai kemudian aku jadikan dia sebagai kekasihku. Oh ya, ada yang kelewat ya. Sebelum kemudian kalimat itu, di awal kalimatnya, barang siapa, masih di hadis yang sama, hadis qudsi, barang siapa kata Allah, yang memerangi kekasihku, yang menentang kekasihku, dan di sini Allah nggak nyampaikan bahwa ini khusus kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak. Barang siapa yang kemudian yang menentang kekasihku, yang melawan kekasihku, yang menjadikan dirinya musuh dari kekasihku, maka aku akan memeranginya, kata Allah. Dan tidaklah kemudian ada perilaku yang lebih baik dari hambaku yang menyebabkan kemudian dia dekat denganku, melainkan kemudian perilaku itu adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Dan ketika seorang hambaku mengerjakan yang sunnah-sunnah baginya, dia semakin dekat denganku sampai kemudian aku jadikan dia sebagai kekasihku. Makanya ini yang diskusi tidak hanya kemudian kekasih di sini tidak hanya kemudian ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW, tapi siapapun umat dari baginda Rasulullah SAW yang senantiasa mengerjakan kewajiban
dengan penuh kesadaran, maka itu dalam rangka dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika dia rutin dia kerjakan yang sunnah-sunnah kata Allah, maka dia semakin dekat denganku sampai kemudian aku jadikan dia sebagai kekasihku. Dan kemudian aku izinkan baginya aku sebagai pendengar baginya, dan aku sebagai mata baginya, dan aku sebagai tangan baginya, dan aku sebagai kaki baginya. Dan ketika ia minta tolong kepada apa berdoa kepada aku, maka akan aku kabulkan. Dan ketika dia minta perlindungan, maka aku melindungi dia. Maka dari hadis qudsi ini tidak cukup sebenarnya kemudian kita mengerjakan yang wajib-wajib saja, ya kan? Kita pengen nggak kemudian banyak dapat, jadi orang pintar pengen nggak? Jadi orang beruntung pengen? Jadi orang yang selalu dapat menyelesaikan masalahnya, selalu dapat solusi dari semua problematika. Maka Allah berjanji tadi, aku kata Allah, aku akan izinkan aku baginya sebagai telinga, aku baginya sebagai mata, aku baginya sebagai tangan, aku baginya sebagai kaki. Sekarang kalau Allah sudah menjadi telinga bagi kita, mungkinkah kita kemudian tidak mendengar yang baik-baik? Kalau Allah sudah menjadi mata bagi kita, mungkinkah kita tidak bisa kemudian melihat yang baik-baik? Kalau kemudian Allah sudah menjadi tangan bagi kita, mungkinkah kemudian karya kita masih gagal? Kalau Allah kemudian sudah menjadi kaki bagi kita, mungkinkah kita bergerak kepada kesesatan? Tidak mungkin. Maka kalau ini yang terjadi, maka kita bisa dibilang menjadi orang-orang yang mustahil rugi, mustahil kalah, mustahil gagal, mustahil miskin, dan seterusnya. Apa rumusnya? Jadi kekasih Allah. Bagaimana biar jadi kekasih Allah? Dan cukup menjadi mengerjakan yang wajib, wajib. Karena di sini Allah sampaikan di diskusi ini bahwa ketika kita mengerjakan wajib itu masih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kapan kemudian Allah menjadikan kita kekasih? Ketika kita tambah yang wajib itu dengan yang sunnah. Ketika kita tambah yang wajib itu dengan yang sunnah. Maka coba kita lihat dalam Al-Quran, Allah menjanjikan banyak sekali fadilah, banyak sekali kebaikan, banyak sekali kemuliaan, baik itu rezeki, baik itu kebaikan, kemudahan, solusi, jalan keluar, derajat yang tinggi, dan seterusnya. Itu ketika Allah menyampaikan perkara wajib atau perkara sunnah. Hmm? Hmm? Coba lihat. Hmm? Perkara wajib atau perkara sunnah? Perkara sunnah. Bahkan kita bicara sholat saja. Kita bicara sholat saja. Ketika Allah kemudian menceritakan tentang tahajud, maka Allah di situ menceritakan tentang imbalan yang begitu besar. Tapi ketika Allah kemudian menceritakan atau mengkisahkan, memfirmankan sementara tentang perintah sholat wajib, apakah kemudian diiming-imingi dengan janji yang begitu luar biasa? Enggak, perintah aja, akhirnya sholat selesai. Dirikan sholat selesai. Dirikan sholat selesai. Tapi ketika Allah menceritakan tentang sholat-sholat yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, Allah senantiasa kemudian langsung mengikat ayat-ayat itu dengan fadilah yang begitu luar biasa. Maka dalam hadis qudsi ini kita melihat jangan pernah kemudian kita berpuas diri dengan yang wajib. Ayah masih ingat nasihat subuh dulu, waktu masih kecil ya, nggak kecil kali lah ya. Saya ingat ayah kelas 5 atau kelas 6 SD, waktu SD, ketika subuh menasihati saya tentang sholat. Apa nasihatnya? Nasihatnya sangat luar biasa. Dan itu yang ingat sampai sekarang. Apa nasihat subuh saat itu? Ya, menurutmu cukup sholat begitu. Ya, udah puas kau dengan sholatmu. Udah layakkan wajib 5 waktu. Iya, ayo enggak ingat betul, tapi intinya begini. Kata subuh. Sholat 5 waktu kita tuh
tidak akan cukup, belum ada apa-apanya, belum membuat kita sebagai manusia yang keren. Belum keren kau itu dengan sholat itu, belum hebat kau itu dengan sholat 5 waktu itu. Saya tanya, kok enggak ya? Kan perintahnya cuma 5 waktu. Ibarat kata nyewa, kata Su. Ibarat kata nyewa, sholat wajib kita itu baru untuk bayar sewanya aja. Jadi kalau misalnya ada orang kontrak rumah, kontrakannya 20 juta setahun, tenggat waktunya akhir Desember setiap tahun. Dia bayar pas akhir Desember sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kewajiban. Apakah dia dibilang luar biasa? Nah, ya itu mah biasa aja, ya kan? Biasa aja, gak ada yang spesial di situ. Biasa aja. Emang udah kewajiban semua bayar kontrakan sesuai dengan kesepakatan yang berarti udah kewajiban, ya kan? Tapi kalau kemudian selain dia tepat waktu bayar kontrakan itu, ya dia benerin itu kontrakan, catnya yang tadi udah kusam dia ganti catnya, ya. Yang bocor-bocor dia ganti, dia perbaiki yang bocor-bocor tanpa harus diketahui sama atau nggak lapor sama yang punya rumah. Yang itu tuh bukan kewajiban dia, yang itu tuh adalah kewajiban yang punya rumah, bukan kewajiban dia. Itu tuh kewajiban punya rumah. Nah, kalau dia udah lakukan seperti itu, kira-kira bolehlah dia dikatakan orang yang kontrak, orang yang luar biasa dalam kontrak rumah, boleh? Boleh. Kenapa? Barulah dia spesial. Sama kita 5 waktu sholat, nggak ada spesial-spesialnya itu. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita. Bayar kontrakan ibarat kata kita tinggal di bumi Allah ini, kita hela nafas kita sikat oksigen itu sebanyak-banyaknya tanpa invoice. Kita nikmati kemudian sunrise, kita nikmati sunset, kita nikmati waktu duha, bermain-main kita di hujannya Allah, kita nikmati hujan itu, jemur kain kita di cahaya mataharinya Allah tanpa invoice. Maka itu apa balasannya? Apa kewajiban kita? So, jadi udah spesial belum kau sholat? Belum. Maka biar kau menjadi hamba yang spesial, tambah dengan yang sunnah. Yang dimana kemudian kalau kau nggak lakukan, nggak kenapa-napa. Layaknya orang yang kontrak tadi. Kalaupun nggak diganti sama dia cat rumah yang dia kontrak itu, ya nggak kenapa-napa juga. Nggak akan diusir juga dia dari kontrakan itu, karena itu bukan kewajibannya. Tapi tetap dia lakukan, baru dia spesial. Sama. Itulah kenapa kemudian dalam hadis qudsi ini Allah sampaikan, ketika kemudian hamba-Ku menambahkan amalannya dengan amalan-amalan sunnah, maka dia semakin dekat denganku dan aku jadikan dia sebagai kekasih. Maka mari kita perbanyak amalan-amalan sunnah kita. Puasa hari ini, puasa apa? Puasa Senin. Berapa niatnya di dalam puasa tadi? Berapa niat puasanya tadi? Satu. Bukankah hari ini ayam lebih? Bukankah dari minggu kemarin, hari ini dan besok itu ayam lebih? Puasa sunnah. Ya kan? Kemarin kita ngajari latihan fisik, bilang karena yang puasa. Tak ada satupun yang nanya puasa apa ya? Hari Minggu puasa, Yahudi. Nggak ada yang nanya. Sengaja ngasih tahu itu bukan mau pamer, mau ngetes. Ada yang penasaran nggak nih ayah puasa apa hari Minggu? Gimana? Kita kejar, sama kita dengan rahmat Allah. Kan kita pengen jadi kekasihnya Allah. Pengen kita dilancarkan hafalannya, pengen kita kemudian ditunjukkan mana yang benar, mana yang batil, pengen kita dijaga dari kesesatan, tapi kita nggak mau mendekat sama ya Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, yang bisa mengendalikan segala-galanya hidup kita. Maka baru ya itu, nggak bisa pasang niat lagi sekarang. Hmm? Nggak bisa. Puasa sunat itu maksimal zuhur. Niat puasa Zuhur. kalau dia nggak makan, Ya. pasang niatnya. Paling tidak dua dapat pak pahala. Puasa sunnah Senin dan puasa Ayo lebih.
Besok pikir-pikir dulu lah ya. Kadang masakan desa ini menggoda. Ya kan? Maka perbanyaklah amalan sunnah. Perbanyaklah amalan sunnah. Utamanya sholat. Sholat zuhur. Qobliyahnya berapa? Harusnya. Ba'diyahnya asar. Qobliyahnya berapa harusnya? Hah? 4. Riwayat yang kuat, qobliyah zuhur itu 4. Ba'diyah zuhur itu 4. Itu riwayat yang paling kuat yang kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Begitu juga dengan asar, 4 rakaat sebelum asar. Setelah asar, itu begitu, ya kan? Ayo, tamak kita sama yang sunnah-sunnah. Biar Allah kasih kita kemudahan, biar Allah jadikan kita kekasihnya. Kebayang nggak kalau insan MP ini statusnya kekasih Allah semua? Betapa mulianya, betapa berkahnya kemudian organisasi ini, dan betapa banyaknya kebaikan yang akan tiba, akan muncul gitu. Ya kan? Yang akan muncul. Suatu hari ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya adalah, selama kau bersama Rasulullah SAW, apa yang luar biasa kau lihat dari Rasulullah SAW? Maka Aisyah menjawab, semua yang ada dalam baginda Rasulullah SAW luar biasa. Tapi kalau aku mau cerita, aku ceritakan suatu malam baginda Rasulullah SAW sedang bersamaku. Lantas kemudian Rasulullah beranjak dari tempat tidur, mengatakan ingin sholat. Maka baginda Rasulullah SAW sholat. Begitu kemudian takbir, beliau langsung menangis sampai kemudian air matanya membasahi dadanya. Dan ketika dia rukuk dia masih menangis, dia bangkit dari rukuknya dia masih menangis, dia sujud masih menangis, dia naik ke rakaat kedua dari sujudnya masih dalam kondisi menangis. Dan baginda Rasulullah SAW berhenti sholat ketika kemudian diketok sama Bilal. Ketok pintunya sama Bilal mengatakan subuh sudah tiba. Berarti semalam suntuk sholat. Maka ketika selesai sholat, aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau maksum? Apa maksud? Bukankah engkau sudah bebas dari dosa? Bukankah engkau kekasih Allah? Apalagi kemudian yang kau kerjakan ini? Kok masih begini? Kok masih segitunya? Maka Rasulullah SAW menjawab, apa jawabannya? Tidakkah aku boleh kemudian menjadi hamba yang bersyukur? Sementara hari ini telah turun kepadaku wahyu. Telah turun wahyu saat itu, pada malam hari itu, surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Apa bunyinya? Bunyinya adalah Inna, banyak kan yang mungkin ini Al-Imran ini, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar liulil albab. Ayati liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Lanjut lah, gimana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin liulil albab. Sesungguhnya ciptakan langit dan bumi untuk apa itu? Dan pergantian malam dan siang. La ayatin liulil albab, sebagai tanda-tanda kebesaran bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Orang-orang yang berakal, orang-orang yang kemudian bisa mikir, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Pada saat kapan ini turunnya?
Pada saat kemudian Rasulullah SAW sedang sholat apa? Isya, subuh, zuhur, sholat tahajud. Artinya apa? Kalau kau mau jadi ulul albab, seringlah kau sholat tahajud. Itu kenapa kemudian para peneliti kesehatan mengatakan waktu yang paling bagus gelombang gelombang dunianya nggak tahu lah istilahnya, gelombang alfa lah, beta lah, apalah, itu adalah gelombang terbaik untuk kita belajar, untuk kita kemudian sebaik-baiknya yang paling sehat dan seterusnya itu pada saat tahajud. Kalau kau bangun, kalau orang mah nggak berlaku. Ini bagi orang-orang yang bangun. Maka kalau kau kemudian mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, kalau kau kemudian mau membaca dirimu, karena dirimu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, kalau kau mau makin kenal kepada dirimu sendiri, kalau kau mau kemudian makin keluar potensi dirimu itu, kapan kau berbicara dengan dirimu? Sepertiga malam itulah waktu yang paling mantap. Kalau kau mau merenungi kehidupanmu, kalau kau mau merenungi kemudian mau jadi apa kau 5-10 tahun ke depan, bukan waktu zuhur panas bos, zuhur tuh. Tidak sanggup mikir. Bangunlah, bangun. Sepertiga malam. Di situ kau merenung mau jadi apa dunia. Situ. Karena di situ kata Allah. Ulul albab tuh mikirnya di situ. Siapa itu ulul albab tuh? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah saat kapanpun, kiaman mau dan mau diri, mau duduk, ingat Allah. Sekarang kapan kau bisa melatih itu? Waktu terbaik kapan bisa melatih itu? Ya tahajud. Waktu terbaik melatih itu tahajud. Kenapa? Karena dari 24 jam kita punya waktu. Kapan waktu paling sulit ngalahin nafsu gitu? Ya tahajud. Tahajud. Kalau kamu mau belajar konsentrasi, ya tahajud. Kalau kamu mau belajar kemudian menaklukkan egomu, tahajud. Kalau kamu mau belajar menaklukkan malasmu, tahajud. Kalau kamu mau belajar menaklukkan kemudian apa lagi, semuanya ada yang jelek-jelek dari diri kita ini, momennya adalah di tahajud. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, 4 perkara yang kutakutkan dari umatku, salah satunya apa? Ah, salah duanya, ah, banyak tidur, banyak makan. Salah tiganya, banyak angan. Salah empatnya, males. Ah, ya, ini hadis yang sahih. Ya, 4 perkara yang kutakutkan dari umat kata Rasulullah SAW. Yang pertama, kasal, malas. Ya kan? Yang kedua, kasratul naum, banyak tidur. Yang ketiga, kasratul akal. Dulu syuruh gitu mulu mau jadi ya. Ya, itu mulu mau jadi ya. Nah, kasratul akal. Yang keempat, dulu zaman apa itu? Banyak angan-angan, banyak makan, banyak tidur, banyak angan-angan. Ini orang nih, ya, ini orang nih. Dia bawa impiannya ke mimpinya. Bangun-bangun dia makan. Habis itu berangan-angan. Coba aja ya yang dimimpi itu dari kejadian. Capek dia berangan-angan, tidur lagi, mimpi lagi dia. Bangun lagi, makan lagi. Habis makan kenyang, berangan-angan lagi. Capek ya, tidur lagi, lama-lama mati. Itu. Maka mari kita kenali kemudian fadilah-fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat nabinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi malas-malas. Puasa sunnah itu jangan malas-malas lagi. Salat sunnah itu jangan malas-malas lagi. Ya. Kemarin seharian, nah, udah mantap ya tengok tuh. Tadi ya tengok kan, azan ada yang lari-lari dari sana, takut deh.
Sampai azan habis aku masih di luar nih, habis mati aku nanti. Itu baru ancaman dari bebek, ya kan? Cambuk bebek itu paling apa sih? Laku balik, ya kan? Tapi kalau cambuk malaikat Malik itu apa? Udah pernah nyoba? Lancar itu, tapi neraka full jadi. Lancar. Ah, pernah nonton film Ghost Rider? Kan cambuknya rantai itu kan dari itu kan? Oh, api. Coba aku bayangkan. Lucu sih kalau itu ya. Nah, jadi kalau ancaman bebek bisa membuat kau tepat waktu, kan bagus dari itu ya. Oh, mantap. Masuk masjid, pertama rapi. Habis saja tak ada lagi yang wudhu, semua udah selesai wudhu. Tapi tadi jam 3 ya, takut ya lawan tadi jatuh tuh. Duduk teras dengan, sengaja matiin lampu teras tuh, selalu biar nggak kelihatan nomornya ada nggak ya situ. Untunglah nggak pernah pun semua lampu matikan itu. Dari dalam tuh duduk. Tengok jam ya, 3 kurang 5. 3 lewat 5 sampai dia selama putra sama laki-laki nabi kuat. Nggak ada manusia lagi noise. Mantap. Serem juga sendiri situ. Sendiri gua. Tapi itu kan ancamannya baru ancaman bebek. Hah? Bebek besok bisa pulang ke KBB. Apa yang terjadi kalau bebek udah pulang? Bebek besok bisa pulang ke rahmatullah. Bisa mati. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau ancaman bebek itu nggak ada lagi? Itu pertanyaan. Ya. Apa jadinya kalau mobil ras itu nggak ada kelihatan di pondok? Masihkah kalian disiplin? Ada ras? Saya nggak ada. Kalau ras lagi dipinjam aja masih ada. Kasih gitu ya, dia teleponnya. Ya. Ras sudah pulang ya? Gila. Ini sih. Make sure. Sebenarnya kamarnya sebenarnya. Nah, jadi jangan baca fadilah amalan tuh. Biar kau semangat beramal tuh. Bukan karena orang. Baca fadilahnya. Oh begini tuh. Kalau aku ngerjain yang sunnah jadi kekasih Allah tuh. Baca fadilahnya. Itu yang kekal. Itu yang kekal. Jadi motivasi kita. Kalau beben itu tak. Entar lagi mati. Jangan. Kalau beben mati motivasi ini selesai. Bukankah kemudian perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Umar dan banyak kaum muslimin sahabat waktu itu tidak terima dengan kabar wafatnya baginda Rasulullah SAW. Umar ngamuk-ngamuk, semua mau ditebas sama dia. Apa kata Abu Bakar? Sebuah kalimat yang luar biasa. Ketahuilah wahai umat muslim semuanya, ketahuilah barang siapa yang berislam karena Muhammad sudah mati, maka Muhammad sudah mati. Tapi barang siapa yang kemudian berislam karena Allah yang menciptakan Muhammad, maka Allah tak akan pernah mati. Di situ Umar tersadar dengan kalimat itu. Jadi jangan pernah jadikan manusia yang jadi motivasi untuk berbuat baik. Siapapun dia. Bahkan orang tua kita sekalipun. Orang tua kita jadikan motivasi, asbab kita ingin memberikan amal jariah bagi mereka, bagus itu bagus. Karena itu nggak akan pernah mati. Tapi kalau sosoknya yang kita jadikan, sosok itu akan mati. Kita cari fadilah. Banyak-banyaklah baca fadilah dari amalan itu. Kenapa sih harus saya baca sunnah? Kenapa sih saya harus mengamalkan amalan-amalan sunnah? Ya.
Salah satu lagi kebiasaan kita di pondok ini yang sudah hampir punah. Apa? Sholat, sholat, sholat duha. Ya kan? Udah punah kan sholat duha itu? Ngaku aja. Oh, belum. Kapan kan sholat duha? Hah? Briefing sore. Hah? Kapan? Setelah briefing pagi, sebelum halakoh. Yakin kau? Nah, mulai kan yakin kau? Insya Allah. Udah mulai turun tuh. Hah? Insya Allah orang Indonesia itu levelnya di bawah. Jadi kalau ada kau janjian semua orang, insya Allah kata dia anggap aja enggak itu. Karena dia mau menyalahin Allah nanti. Dia bersembunyi di balik nama Allah. Maka jadi kemarin aku bilang insya Allah. Ayah kan tuh kelakuan itu. Maka ayah tuh nggak pernah memegang insya Allah orang tuh. Jadi kan nih, insya Allah. Jadi nggak? Ya, insya Allah enggak. Enggak jadi berarti ya. Insya Allah ya udah nggak jadi. Ya, jangan ini dijadikan kambing hitam mulu Allah tuh. Kualat kau nanti. Kambing hitam kan terus Allah. Karena beda insya Allah orang beriman sama insya Allah orang yang agak-agak. Iya kan? Karena biasanya gitu-gitu insya Allah. Pas nggak jadi, bukan nggak jadi lu. Kan kemarin gue bilang insya Allah. Berarti Allah nggak insya. Hah? Oke. Masih duhanya? Tapat. Yakin kalian sebelum halaku. Saya itu tatap loh langkah kalian menuju halaku tuh. Kalian tuh halaku tuh jam 8 kurang sedetik. Tahu? Nah, loh saya mantau saya tuh. Ya, ya kan? Jam 8 kurang sedetik kalian dulu di tempat halaku tuh. Yang halaku di sini, yang halaku di sana, di Jubair, sama. Kan saya mantau. Jangan kalian kira mantau ya tuh. Kalau kalian kemudian jam 8 kurang 15 sudah nyampe di masjid, yakin saya kalian duha. Tapi kalau jam 8 kurang sedetik, kapan kalian sholat duha? Habis salah kok sekarang jawabannya. Ah, dia selama, Masya Allah. Ah, berkah selama itu ya. Ada masalah itu. Ya, ya, ya. Ya selama ya. Ya, ya gimana ada yang coba negosiasi. Kalian tak berani jawab. Dia selama ya. Ah, jam 8 kurang sedetik. Kapan kau sholat duha? Jam 9, Masya Allah, habis briefing. Iya. Oh, habis briefing. Hmm. Iya, iya, iya. Habis briefing ya. Hmm. Habis briefing. Coba kau ingat nih, kalau habis briefing itu ke tempat duduk mau ke masjid. Saya belum pernah melihat fenomena di sini habis briefing bubar lagi itu dari Zubair ke sini buat sholat. Belum pernah, belum pernah. Yang ada bubar lagi orang finance sama operasional. Memang kantornya nggak di Zubair. Jadi kapan kalian sholat duha? Istirahat sekarang, oke. Makin naik nih. Dari, dari sebelum briefing. Sekarang, sorry, sebelum sekarang setelah briefing. Sekarang istirahat. Allah. Sebentar lagi habis zuhur ya. Antara makan siang dengan dulu masuk kantor itulah kami sholat duha. Sholat duha apa tuh bos? Jadi saya cuma nanya, saya nggak nuduh, saya cuma nanya, kan tergantung jawaban kalian. Jadi kapan kalian sholat duha? Beda-beda. Oke, sekarang udah beda-beda nih. Oke, menarik nih, menarik ya. Menarik gini. Gimana beda-beda ya, Zul? Oh, duhanya pas waktu syuruk. Jam 6:30. Jam 6:30 itu udah duha.
Hah? Masih kurang Sul. Iya. Terus juga ada yang sebelum halakon, Sebelum makan? Oh sebelum malam. Oh iya. kebanyakan rasa Enggak. Iya. Iya. Itu kan maksudnya. Cuman dia nggak bilang enggak mepet. Ya kan? Sebagian. Betul ya Sul ya? Kalian tuh harus berterima kasih sama Samsul. Dia mencoba memberikan argumen yang kemudian bisa memperkecil kesalahan kalian. Dia udah berkorban sama kalian itu. Salim habis ini ya. Salim. Apa kata dia tadi? Sebagian sebelum alako. Sebagian besar nempel. Berarti sebagian besar kagak sholat. Ya. Ayah tuh ya, walaupun ayah lari. Kayak kemarin terakhir hari apa yang lain pagi ya? Kalian sembilan alako. Rabu bukan Jumat. Nah itulah. Ayah tuh merhatiin, walaupun mata ayah ke jalan tuh, mata ayah tuh di belakang ada. Ini. Tahu saya. Jadi saya perhatikan itu kalian naik, jam saya lihat, naik duduk, naik datang datang duduk, datang datang duduk. Makanya saya tahu betul kata Samsul, mepet sebagian besar. Ya coba. Jadi kapan tuh? Waktu beda-beda tadi itu kapan sudah? Habis briefing. Oh, Masya Allah. Ya, ya, ya. SP nih. Namanya di Indonesia. Jadi, ayolah didawamkan. Ya, didawamkan. Mutabah umumnya kan sholat duha ada kan? Klinisi. Pakai apa klinisi? Yakin kalian sholat klinisi? Ya, boleh yang awal ya, nggak apa-apa. Awal dari tadi kalau sholat, mereka kelihatan dari wajahnya itu nggak senang dituduh nggak sholat. Nggak apa-apa, saya kan cuma memastikan. Bukan saya yang harus kalian yakinkan. Siapa yang harus kalian yakinkan? Tidak, bukan saya yang kalian yakinkan. Ya. Kalian checklist pun semua di Mutawaya Umian itu. Tahu ayah kalian bohong apa enggak? Nggak tahu. Tapi kan ayah kadang-kadang kayaknya tahu. Itu mah gertak-gertakan aja. Tahu kadang-kadang kalah di gertak. Mana ada tahu ayah? Dan mana tahu ayah? Emang ayah celah ya? Tahu ayah. Tapi ketahui, full pun checklist Mutabaya Umian, tapi nggak benar kau lakukan, kau nggak akan jadi kekasih Allah. Oh ya, karena syarat jadi kekasih Allah itu bukan checklist utama yang niat, itu buatan Becky. Becky aja belum tentu full utama yang niat ya. Nih Becky ini saja Hakim Purkon yang nagih-nagih kalian. Saya sekali coba tanya, wanita, bukannya nggak suka telustat nih, Pak Wan nih, iya kenapa? Antum dari si utama yang niat. Pernah nggak tanya? Coba saya tanya. Apa kita kira-kira? Jangan dengar jawabannya, lihat gerak bibirnya. Hah? Jangan dengarkan jawabannya, tapi lihat gerak bibirnya, mimik mukanya lihat. Itu nggak bisa bohong tuh. Getaran kumis tipisnya tuh. Itu. Nah, jadi ayo kenali fadilahnya biar kita selalu semangat beramal dan mengamalkannya. Jadi mari kita kerjakan yang sunnah-sunnah agar kita kemudian bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mimnya kita skip ya, udah jam 6. Setelah ini lanjut silakan lanjut murojaah yang Spartan, yang Avenger. Lanjutkan mimpimu yang terputus tadi. Ya, begitu. Baik, kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.